Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, hidayah dan inayah, sehingga kita masih dikumpulkan di tempat ini, di tempat yang sederhana ini, di mana kita insya Allah akan kembali lagi mengkaji apa-apa yang terkait dengan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, khususnya untuk malam ini, itu insya Allah kita akan bahas terkait dengan sumber hukum dalam Islam. Nah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sobat-sobat sekalian, di sini insyaallah kita akan membahas terkait dengan hukum, sumber hukum dalam Islam. Nah, kenapa kemudian kita perlu untuk mengetahui apa-apa yang menjadi sumber hukum dalam Islam? Karena tentu saja bahwa Islam adalah agama yang dimana mengatur segala sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, mulai dari anak kecil itu lahir ya sampai masuk ke dalam yang kubur. Artinya apa? Artinya bagaimana mungkin kita mau beragama, kita mengaku bahwa diri kita Islam, sedangkan hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada di dalam agama kita sendiri itu kita tidak tahu. Nah, bagaimana mungkin kita mau tahu hukum-hukum yang di dalam agama kita kalau kita tidak tahu dari mana sumbernya. Pada itu insyaallah di sini kita akan bahas ada dua tema, itu antara sumber hukum dalam Islam yang disepakati oleh semua jumhur ulama dan juga ada sumber hukum yang tidak disepakati ulama. Nah, kenapa penting untuk kita bahas ini sumber hukum? Tadi saya sudah jelaskan. Analoginya begini, seperti misalnya kipas angin. Bagaimana mungkin kita tahu cara menyalakan kipas angin kalau kita tidak lihat dulu buku panduan? Toh, begitu pula dengan mobil. Misalnya kita beli mobil, kita akan belajar dulu buku panduannya, yang mana gas, yang mana setir, yang mana kopling, yang mana persenelan. Mobil matic juga ada gasnya, ada remnya. Ya, sampai tapi ada setirnya. Tapi PT tidak pakai buku panduan. Ya, tidak gitu. Nah, apakah kita mau nebeng saja dalam beragama? Iya. Jadi ini menarik itu tema kajian selanjutnya. Menarik ini. Bolehkah nebeng dalam agama? ya itu, bolehkah kita nebeng dalam agama? Tentu harusnya kita sebagai beragama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal sebagai manusia ya untuk bagaimana kemudian kita menjalankan kehidupan kita itu ya menggunakan akal yang diberikan oleh Allah. Apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita tidak menggunakan akal kita, kalau kita tidak menggunakan akal kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke kita buat manusia, termasuk tadi itu panduan-panduan dalam agama. Silakan. Nah, karena terlepas dari materi itu, kan ini diskusi lepas. Ya. Nah, jadi tidak apa gitu, saya potong dulu. Oke, dari kata-katanya tadi Bapak pemateri, Bapak pemantik, itu seakan-akan derajatnya manusia lebih tinggi daripada hewan. Nah, sedangkan toh, ya oke lah kalau kita berbicara soal akal toh. Tapi kalau di sisi lain, di dalam hadis saja mengatakan bahwa seluruh hewan itu setiap hari tidak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah. Sedangkan manusia jangan zikir, ibadahnya pun bolong-bolong.
Jadi bagaimana sebenarnya, apakah lebih tinggi manusia atau hewan ini? Ya, jadi di sini bukan bilang yang mana yang tinggi, yang mana yang tidak. Ya menurut hadis yang saudara Adnan dapat tuh mungkin begitu, tapi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun bukan Di surat Tin. Atin bahwa Kalau itu Subhanallah bila ya, ya itu ada mati bahwa disebutkan bahwa kita sebagai manusia itu hanya bisa diselas di YouTube. kita adalah cipta sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apa itu ayatnya Pak? Kita kan bicara sumber hukum dalam Islam. Berarti masih itu betul di sini. Laqad Laqad khalaqna ahsani taqwim. ahsani taqwim. Laqad khalaqna toh fi ahsani taqwim. Ini sebenarnya saya takut kasih masuk di YouTube ini Pak. Enggak, coba minta tahu. Jadi begini pemirsa, jangan lupa subscribe. Jadi laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Ini Allah Subhanahu Wa Taala katakan bahwa kita ini diciptakan itu ya ahsani taqwim, sebaik-baiknya ciptaan. Tapi kita tidak terlalu banyak bahas itu karena kita punya tema toh, dimana kita tidak terlalu jauh dari tema yang insya Allah kita akan bahas. Sebelumnya tadi Kata-kata. ya. Kita ada toh, jadi kita itu memang sudah diberikan. Kalau saya sih sebenarnya kalau bicara dengan mana yang lebih tinggi jeratnya hewan atau manusia tergantung. Nah, siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Ya, lanjut. Jadi anti manusia pasti ke hewan. Jokes. Oke, lanjut. Dari situlah tadi artinya apa? Artinya memang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tuh sekedar menciptakan manusia kemudian dia lepas begitu saja dikasih dia akal. Nah, kemudian ada di agama kita kan ada itu sumber-sumber hukum yang nanti insya Allah kita bahas. Itu bagaimana kemudian kita menjalankan ini kehidupan ya. Beragama itu berlandaskan itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan petunjuknya. Nah, insya Allah kita akan bahas dulu yang pertama sumber hukum yang disepakati ulama. Sumber hukum yang disepakati ulama. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa sumber hukum yang disepakati ulama? Satu. Al-Quran, hadis. Al-Quran, dua. Hadis. Hadis. Sunnah. Tiga. Ijma. Tiga. Empat. Kias. Beh, luar biasa ya. Ada sandal pesantren. MUI. Saya bilang ada pesantren bukan. Ada lanjut. SMA. Itu MUI termasuk sumber hukum Islam atau bagaimana ini? Apa itu? Kalau MUI. Ijma. Mui. Nah, Mui. Kalau saya iya. Itu sampah ya bang. Kesepakatan Ya, nanti kita bahas. luar biasa gitu guys. Iya, kita terstruktur. Sistematis. Sistematis. Yang pertama Al-Quran. Ya tentu teman-teman sudah tahu toh Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Sedikit. Bagaimana dengan apa perkataan firman Allah yang ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa firman Allah yang disandarkan oleh Rasulullah itu yang disebut apa? Maksudnya firman Allah yang disandarkan kepada Rasulullah untuk kemudian menyampaikan kepada umatnya yang disebut hadis qudsi itu masuk dalam sumber hukum Islam atau tidak? Saya juga sedikit. Al-Quran sebagai umat muslim ya, kita sudah mengakui atau meyakini bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Tapi seringkali kemudian dalam
menginterpretasikan atau menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu terdapat banyak perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Ya. Lalu bagaimana kemudian kita memandang hal yang seperti itu sebagai orang awam begitu? Ya, begitu. Jadi itu dulu nih. Iya. Jadi kita jelaskan dulu. Nah, memang ada beberapa tingkatan dari sumber hukum itu sendiri. Yang hadis qudsi itu ya termasuk dari dia tidak masuk di dalam sini. Dia termasuk di hadis. Namun tingkatannya itu lebih di atas dari hadis hasan. Karena karena disandarkan atas firman Allah yang kirim melalui mimpi. ya, yang Rasulullah SAW dapat melalui mimpi dan dibahasakan sesuai dengan bahasa yang Nabi Muhammad SAW pahami. Maksudnya Ada diskusi. hasil diskusi. Kalau lebih tinggi daripada Hasan berarti masih ada di bawahnya Sahih. Hasan kan sahih itu sama ji. Maksudnya kalau pelajari di hadis ada kan dari segi kualitas dan kuantitas. Ya kuantitas itu hadis apa tadi hasan. Kalau dari kualitas itu hadis sahih, kan begitu. Jadi ini persoalan tuh kualitas dan kuantitasnya itu hadis. Nah, saya Bertanya dulu. ya, Ini sudah masuk di hadis qudsi atau belum, Pak? belum. Oh iya, Kalau silakan. cuma bertanya tadi jadi saya sedikit singgung. Oh iya, jangan suka menyinggung, Pak. Oh, iya, saya sih langsung yang paling. Jadi jangan lupa subscribe. Terkait dengan pertanyaannya tadi saudara Takbir, ya memang itu sebenarnya tingkat lanjut dari permasalahannya Al-Quran. Karena di Al-Quran saya itu kan ada, maksudnya ada pelajaran tafsir, toh ilmu tafsir. Nah di situ nanti dipelajari kenapa kemudian banyak perbedaan penafsiran. Ya banyak aspek yang mempengaruhi. Salah satunya aspek bahasa atau pemahaman bahasa. Semisal apa nih? Semisal kata apa itu? Ada kata yang kemarin itu yang sempat tuh yang kata pemimpin. Dan ada juga yang Khalifah. bukan khalifah. Apa ya? Yang kemarin kasus-kasus itu aku gitu. Maksudnya Maksudnya oh ya kasusnya itu kan kemarin persoalan janganlah sekali-kali itu Al-Maidah, di Al-Maidah. Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu maksudnya perbedaan penafsiran itulah yang maksudnya tidak bisa dipungkiri karena perbedaan aspek bahasa, perbedaan pemahamannya seseorang melihat itu bahasa. Karena begini, dalam bisa dibilang dalam Islam saja tuh internalnya Islam itu ya dalam memahami sebuah makna Al-Quran, maksudnya di itu tekstual Al-Quran itu ada yang memahami secara tekstual, ada juga yang memahami secara kontekstual. Nah kita masuk di materi ini Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya universal. Artinya apa? Artinya universal. Itu Al-Quran itu bisa dipakai mulai dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, karena sifatnya di dalam itu adalah universal. Bisa kita tafsirkan itu sesuai dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Namun penafsirannya itu kita tidak boleh sembarang karena banyak standar tuh, ada standarisasinya. Jadi banyak caranya orang kalau mau menafsirkan. Jadi teman-teman saya sarankan tuh dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak serta-merta dilihat dari translate-nya. Jadi pemahaman Al-Quran itu kalau di pesantren apalagi itu di pondok itu banyak, ada ilmu nahwu, ada ilmu syarah, ilmu arudi, ilmu balaghah dan lain sebagainya. Jadi semua ilmu-ilmu itu dipakai untuk bagaimana kemudian memahami Al-Quran. Jadi itu yang salah ketika kita cuma nonton YouTube, belajar lewat internet, toh maksudnya dalam memahami teks Al-Quran yang sifatnya universal. Nah jadi itu ada dua memang metode yang biasa dilakukan orang, yaitu menafsirkan secara tekstual dan juga kontekstual. Nah apa yang kalau bisa dikerucutkan tuh apa sih yang ada kandungan di dalam Al-Quran ini? Masuk pun Saya pernah gitu. buka itu spidol pakai gigi. Selama
apapun kayak itu. Masuk YouTube. nih keringat tanganku. Guys. Bisa bertanya sedikit. Sedikit nah. Silakan. Panas kita lagi. Jadi bagi kita kan ada sudah disinggung tadi soal tekstual dan kontekstual. Dan betul kita itu sebagai anu Yang kau lewat depan takdir, tak masuk kau di YouTube pak. Nah, lanjut. Jadi kan sudah disinggung tadi soal kontekstual toh. Jadi saya mau bahas yang hal tersebut. Nah, dari zaman selepas sepeninggal Nabi kan muncul orang-orang yang sangat kontekstual dengan isi Al-Quran, yang disebut dengan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini orang-orang yang sangat kontekstual sekali. Apa yang dalam Al-Quran mereka tidak menafsirkan, tapi ya itu tuh kalau memang bilang A ya A, tidak ditafsirkan secara mendalam. Kontekstual atau tekstual? Tekstual itu. Kontekstual. Tekstual. Saya kira Mu'tazilah itu orang yang kontekstual sekali. Nah, kemarin Atau mau apa yang konfirmasi dulu? Mu'tazilah ini kontekstual atau tekstual Ki? Kalau yang saya dapat ini sebenarnya ragu juga karena sudah lama tuh ini dibahas di Ilmu Kalam. Nah, Mu'tazilah itu salah satu aliran tuh yang bisa dibilang agak ya keras sih memang dia untuk penafsiran Al-Qurannya. Jadi rasional, konsisten. Ya, rasional. Tidak bisa masuk. berarti dia kontekstual. Nah, toh sedikit lagi. Kalau saya bapak ya, kalau saya mau pandangan ini, kalau saya sebenarnya kalau berbicara tentang kontekstual yang kalau kita misalnya mau bahasa bilang apakah dia kontekstual karena dia rasional, itu sebenarnya tidak bisa juga sebenarnya, karena bisa saja dengan metode tekstual dia rasional. Ya, makanya kalau saya mendudukan dulu persoalan rasional itu tuh, ya rasional kalau menurut saya ya melakukan sesuatu yang dapat diterima akal. Dan bisa saja melalui gaya tekstual itu bisa saja mencapai tingkat pemikiran tekstual itu. Nah, justru yang membedakan antara kontekstual dan tekstual adalah kalau orang tekstual akan terpaku pada teks, Ya. teks gitu. Jadi dasarnya ya teks. Kalau teksnya bilang ini, ya ini. Nah, kalau kontekstual dia, iya, makanya orang-orang tekstual itu biasanya juga disebut dengan konservatif. Kalau saya tidak salah ya, seingat saya itu disebut dengan konservatif karena dia melihat apa teksnya, bunyinya teksnya seperti itu ya itu. Sedangkan kalau kontekstual dia melihat apa penyebab lain daripada ayat ini. Itu yang belajar Pak. sebelum nuzul begitu. Oh, Bisa jadi sih juga tekstual itu mempelajari asbab nusul, cuman dia terpaku pada teks, apapun yang dikatakan teks ya itu. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan, ya teksnya begitu. Jadi Dia tidak melihat konteks apa yang dicoba dibicarakan oleh Al-Quran. Oke, lanjut nih paling karena mulai ada nih juga sedikit gambaran yang Tina tadi. Jadi yang pendapat saya ini Mu'tazilah orang yang tekstual sekali. Soal Quran kita dikatakan soal kontekstual. Nah, jadi yang pendapat saya orang Mu'tazilah itu orang yang tekstual terhadap Al-Quran. Nah, tapi kan dan pada saat pada saat itu juga mulai nih ada yang disebut Qadariyah atau Jabariyah yang mau membuktikan hal tersebut. Salah Kak. Dan ada Jabariyah apa itu? Oh, Mu'tazilah sebagai orang bagaimana nih? Ya, tapi inti dari pertanyaanku, kalau memang ini Mu'tazilah sebagai orang yang tekstual dan tidak sejalan dengan hal yang semestinya kita lakukan, toh, dan ada juga sudah kubaca bahwa Mu'tazilah itu sudah dari dulu nih diupayakan untuk dihilangkan, tapi kenapa sampai sekarang masih ada? Makanya Saya orang begini, yang pendapat tuh kita harus saja simpulkan pola pemikirannya. Mu'tazilah bilang apapun yang kita lakukan sekarang, apapun yang manusia lakukan itu atas kehendaknya. Jadi Ya. Tuhan tidak punya
campur tangan untuk yang saya dapat tuh dari iya. jadi apapun yang dilakukan kita kalau apa namanya kalau meninggal dan lain sebagainya itu tidak ada Tuhan yang tentukan. Jadi itu murni pure itu yang manusia sendiri yang memiliki pilihan. Beda dengan Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa yang kita lakukan biarpun itu jahat dan baik, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kalau Allah itu Maha tahu dan Maha segalanya. Nah, itu sebenarnya cara-cara yang menurut saya memang dari cara penafsiran saya atau dari pendekatan yang dipakai itulah mungkin yang membuat mereka memiliki pemahaman-pemahaman yang begitu. Bisa saya lanjut dulu? Bisa. Jadi apa sih yang ada di dalam Al-Quran kalau kita mau generalisasikan tuh? Yang pertama sudah jelas perintah dan larangan. Kedua hikayat bukan hikayat sih, tapi lebih ke sejarah janji dan ancaman, muawan. Ini yang biasanya itu ada yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi ada perintah dan larangan di dalam Al-Quran kita sering menjumpai itu adanya perintah-perintah. Nah biasanya perintah-perintah ini itu dimulai dari kata ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nas, begitu itu adalah perintah. Kemudian ada itu larangan. Nah kemudian sejarah. Nah bisa juga di dalam Al-Quran itu banyak berisi sejarah-sejarah, baik itu sejarah Nabi, sejarah orang-orang soleh, sejarah orang-orang yang zalim dan lain sebagainya, yang dimana nantinya menjadi pelajaran untuk kita sebagai manusia. Bahkan hewan juga disinggung. Ya, Ada saja ada banyak hewan juga. Kemudian janji dan ancaman sudah jelas. Ini tidak jauh beda dari perintah. Ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu kita akan dijanjikan. Janjinya apa? Ya, kenikmatan dan surga. Kemudian ancamannya ketika kita tidak melakukan perintah Allah, kemudian melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, yaitu ancamannya adalah siksaan yang pedih. Dalam hal ini yaitu neraka. Kemudian muamalah. Nah, banyak juga di dalam Al-Quran itu menyinggung persoalan-persoalan muamalah, di mana memang Islam itu hadirkan untuk rahmatan lil alamin sebagai ada tuh rahmat bagi seluruh alam. Saya lupa satu lagi. Apa itu muamalah? Tauhid. Nah, tauhid itu sudah jelas toh. Ini kan sudah. Nah, di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran ada bisa kita kategorikan tuh secara penurunannya itu apa pertama? Yang tahu? Makiyah, Madaniyah. Saya jarang menemukan yang ini. Mungkin saya jarang baca Al-Quran. Nah, Madaniyah. Jadi sudah jelas bahwa surah Makkiyah itu diturunkan di Mekah, Madinah. Jadi ini guys, ini dari segi dulu itu penurunan ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita kategorikan dua ini, Makkiyah dan Madaniyah. Di mana surah Makkiyah itu diturunkan di Mekah dan surah Madaniyah itu diturunkan di Madinah. Ada beberapa cara untuk kita identifikasi yang mana sih surah Makkiyah dan yang mana surah Madaniyah. Ada salah satu caranya kalau di surah Makkiyah itu biasanya itu berisi tentang tauhid, berisi tentang tauhid.
Dan surah Makkiyah itu biasanya pendek-pendek. Pendek-pendek. Nah, kemudian surah Madaniyah itu banyak-banyak mengandung ini sejarah dan juga muamalah. Nah, itu karena surah Madaniyah ini secara juga tuh kalau kita melihat sejarah, ini memang pada zaman Rasulullah SAW pada saat periode di Makkah, periode dakwah di Makkah itu kan yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Kemudian memang betul-betul yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang Allah SWT turunkan itu ayat-ayat yang terkait dengan tauhid, untuk bagaimana dulu menumbuhkan ketauhidan umat pada saat itu. Iya. Dan juga ada yang mengatakan kalau perbedaan dari surat Makkiyah dan Madaniyah itu kebanyakan di surat Makkiyah itu isinya itu tegas, karena pada saat di Makkah Nabi Muhammad masih melakukan penyebaran agama Islam. Nah, sedangkan di Madaniyah rata-rata isinya itu bersifat lembut dan muamalah. Jadi pada saat di Madinah itu turun surah-surah Madaniyah, itu surah-surahnya memang cenderung ke bagaimana caranya tata kehidupannya masyarakat, bagaimana kemudian sejarah-sejarah yang bisa menjadi pelajaran begitu. Ya, secara kondisi memang pada saat itu ketika melihat sejarah, ya pada saat di periode Madinah itu memang sudah perlu nih diatur itu dalam berkehidupan, karena persoalan tauhid, insya Allah di situ memang sudah tamat banyak orang yang tahu persoalan tauhid. Jadi naik ke level selanjutnya lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke mukjizatan ini Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala itu di dalam Al-Quran, saya lupa kayaknya ada di situ. Jadi